Game over guys, FIFA sudah bersuara. Apa benda ni weh? Dulu, media Malaysia teriak kenceng. Facundo Garces lebih bagus dari Jay Itzes. Akhirnya setelah 10 hari FAM disanksi FIFA, ternyata FAM Malaysia Samuel Figueiredo, ayah dari João Figueiredo, anak saya tidak ada darah Malaysia. Federasi Sepak Bola Dunia itu disebut-sebut udah pegang dokumen garis keturunan 7 pemain timnas Malaysia yang lagi kena sorotan soal dugaan pelanggaran aturan naturalisasi. Yap, 7 pemain bro. Dan katanya FIFA sampai melacak asal-usul mereka sampai 7 turunan. Ngeri banget kan? Jadi, isu ini muncul setelah ada laporan kalau beberapa pemain itu nggak punya hubungan darah langsung dengan leluhur Malaysia. Nah, kalau itu beneran terbukti, wah, efeknya bisa panjang banget. Mulai dari status pemain yang bisa dicabut, federasi kena sanksi, sampai kemungkinan Malaysia didiskualifikasi dari ajang internasional. Gila sih, ini bisa jadi badai besar buat sepak bola negeri jiran. Sekarang, semua mata lagi tertuju ke FIFA nih. Apakah mereka bakal kasih keputusan tegas, atau malah ada kejutan lain yang belum kita tahu? Yang jelas, kasus ini jadi pengingat banget buat semua negara. Kalau urusan naturalisasi pemain itu nggak bisa asal. Apalagi kalau nyentuh soal garis keturunan. Game over guys, FIFA sudah bersuara. Apa benda ni weh? Ini hari yang sangat gelap untuk fans Harimau Melaya. Beberapa jam lepas FIFA berkongsi info yang teliti tentang kronologi proses pendaftaran 7 pemain oleh FAM serta aduan yang diterima diikuti penyiasatan yang dibuat dan akhirnya konklusi berdasarkan bukti yang diterima. Secara ringkas, FIFA berjaya dapat sijil kelahiran original Datuk Nedi 7 pemain. Yang hari tu diorang cakap jabatan pendaftaran gagal cari dan terpaksa buat yang baru. Dan selepas buat penyiasatan dan perbandingan terdapat unsur pertukaran asal-usul dalam dokumentasi pendaftaran pemain. Dari situlah hukuman sanksi telah dikenakan. So guys, ini memang kes pemalsuan dokumentasi weh. Dan FIFA ada bukti. Walaupun FAM masih boleh buat rayuan, tapi dengan info yang ada, pendapat abang memang susah lah. Ini memang teruk lah guys. Habislah masa depan bola sepak kita. Dulu, media Malaysia teriak kenceng. Facundo Garces lebih bagus dari Jay Itzes. Sekarang Facundo malah kejebak proyek naturalisasi abal-abal mereka sendiri. Gara-gara kasus dokumen, FIFA bisa bikin dia libur setahun penuh. Main bola? Cut! Sekarang kerjaannya cuma nonton timnya sendiri dari tribun atau TV. Sementara itu, Federasi Malaysia nggak terima. Sibuk rayu FIFA buat banding. Padahal yang bikin masalah mereka sendiri. Karma datang cepet banget. Dari lebih jago dari Itzes, berubah jadi lebih rajin nontonin Itzes main. Wah, ini menarik banget guys. Jadi FAM tuh dikasih waktu 10 hari buat banding soal kasus pemain keturunan. Tapi ternyata nggak ada banding resmi sama sekali. Kenapa bisa gitu ya? Alasan lengkapnya bakal kita tonton bareng di video berikut. Oh iya, buat pertandingan selanjutnya, FAM juga udah umumkan skuad baru. Dan kali ini tanpa 8 pemain keturunan, termasuk 1 pemain yang baru dinaturalisasi. Akhirnya setelah 10 hari FAM disanksi FIFA, ternyata FAM Malaysia tidak berbuat apa-apa. Skandal naturalisasi Malaysia, FAM belum mengajukan banding karena masalah administrasi. Mana nih yang bilang tunggu 10 hari FAM Malaysia akan mengajukan banding karena itu memang dokumen sah. Ini FAM Malaysia tidak bisa berbuat apa-apa guys, karena memang dokumennya palsu. Kayaknya makin menghilang dari land nih pada netizen jiran kita ini guys. Bahkan untuk pemanggilan skuad Malaysia untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia, ke-7 pemain ini tidak disertakan guys. Tuh, kalian baca sendiri ya. Tidak ada ke-7 pemain, bahkan ke-8 pemain yang terbaru guys. Karena ada pemain JDT itu satu lagi yang baru dinaturalisasi tapi tidak juga dimasukkan. Udah kan? Jelas kan? Alasan apa lagi kalian netizen jiran? Ditunggu. Kali ini bukan cuma publik yang marah, tapi juga keluarga para pemain naturalisasi. Bayangin aja,
Ayah dari João Figueiredo, Samuel Figueiredo, akhirnya buka suara keras. Dan yang dia ungkap benar-benar bikin geger dunia sepak bola internasional. Samuel Figueiredo, ayah dari João Figueiredo, mengatakan dengan nada kecewa, "Anak saya tidak punya darah Malaysia sedikit pun." Menurutnya, FAM berani mengajukan dokumen palsu yang menyebutkan bahwa anaknya punya garis keturunan Malaysia, padahal keluarga mereka murni berdarah Brazil. Samuel bahkan menyebut FAM menjanjikan gaji besar, status bintang dan masa depan cerah, tapi semua itu hanyalah kebohongan besar. Ia merasa keluarga mereka telah dihina dan dipermalukan di mata dunia internasional. 5 keluarga pemain naturalisasi lainnya juga ikut angkat bicara. Mereka kompak bilang, keputusan menerima naturalisasi Malaysia adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Beberapa bahkan sempat curiga, tapi akhirnya terlena dengan tawaran gaji fantastis dari FAM. Sekarang, semua berubah jadi penyesalan mendalam. Ada yang bahkan menyebut FAM sebagai mesin politik sepak bola yang mempermainkan manusia. Samuel Figueiredo, ayah dari João Figueiredo, anak saya tidak ada darah Malaysia. Tak hanya keluarga Rodrigo Julian Holgado, ayah dari penyerang Brasil João Figueiredo, yakni Samuel Figueiredo, juga melontarkan pernyataan pedas. Ia mengaku sangat kecewa karena FAM berani mengajukan dokumen yang menyebutkan João memiliki garis keturunan Malaysia. Padahal, menurut Samuel, keluarga mereka murni berdarah Brasil tanpa ada hubungan sedikit pun dengan Malaysia. Ini konyol. Anak saya tidak punya setetes pun darah Malaysia. Tapi, federasi datang dengan dokumen yang seolah-olah menghubungkan kami dengan Malaysia. Mereka menjanjikan gaji besar, status bintang, dan masa depan cerah. Nyatanya, semua itu kebohongan besar. Samuel Figueiredo juga menegaskan bahwa keluarganya merasa dikhianati dan dipermalukan di mata dunia internasional. Ia bahkan berencana bergabung dengan keluarga lain untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan nama baik dan karier anak-anak mereka. Selain keluarga Holgado dan Figueiredo, 5 keluarga pemain naturalisasi lainnya juga ikut bersuara. Mereka kompak menyatakan bahwa keputusan membiarkan anak-anak mereka menerima naturalisasi Malaysia adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Sejumlah keluarga bahkan mengaku sempat curiga, namun mereka terlena dengan tawaran gaji fantastis yang diberikan oleh FAM. Kini, semuanya berubah menjadi penyesalan mendalam. Salah satu keluarga menyebut FAM sebagai mesin politik sepak bola yang tidak peduli dengan masa depan manusia. Kasus ini kini disebut sebagai skandal naturalisasi terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. FIFA menegaskan bahwa tindakan FAM merupakan pelanggaran berat karena mencoba memanipulasi identitas demi keuntungan olahraga. Yang lebih tragis, para pemain kini menjadi pihak paling dirugikan. Karier mereka hancur, reputasi tercoreng, dan keluarga mereka ikut menanggung malu di mata dunia. Bagi publik internasional, ini adalah bukti bahwa Malaysia telah kehilangan kredibilitas di dunia sepak bola. Sementara itu, bagi keluarga, ini adalah pengkhianatan yang tak akan pernah terlupakan. Kasus ini kini disebut sebagai skandal naturalisasi terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. FIFA pun menegaskan tindakan FAM adalah pelanggaran berat karena mencoba memanipulasi identitas demi keuntungan olahraga. Yang paling tragis, para pemain kini jadi korban paling dirugikan. Karir mereka hancur, reputasi tercoreng, dan keluarga mereka ikut menanggung malu. Bagi publik internasional, ini bukti bahwa Malaysia telah kehilangan kredibilitas di dunia sepak bola. Dan bagi keluarga, ini adalah pengkhianatan yang tak akan pernah dilupakan. Uniknya, di saat Malaysia diguncang skandal, media besar seperti ESPN Sport justru melaporkan kabar berbeda soal Indonesia. FIFA secara resmi menegaskan semua pemain naturalisasi Timnas Indonesia sah secara hukum dan tanpa pelanggaran. Prosesnya sesuai regulasi FIFA dan diverifikasi dengan benar. Ironisnya, laporan yang menyerang Indonesia justru datang dari mantan pejabat AFF asal Vietnam. Tapi setelah diperiksa, FIFA memastikan tidak ada manipulasi dokumen sama sekali.
Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari kasus ini, yang main curang justru ketahuan sendiri. Dan yang jalan lurus malah dibuktikan sah oleh FIFA. Gimana menurut kalian? Apakah FAM bakal tanggung jawab atas skandal besar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update panas dunia sepak bola.